Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya langsung ke LMS, langsung sharing aja ya. Ini saya tidak menggunakan PowerPoint, tapi saya menggunakan apa namanya, eh, langsung ke aplikasi. Oke, ini mungkin yang pertama, dipastikan semua dosen eh, sudah mengetahui ini. Jadi kalau alamatnya kalau ada yang belum tahu, ini khawatirnya ada yang baru ya. Seperti tadi Pak Amon, setiap yang diucapkan Pak Dirman ditanyakan, Serdos apa, Scopus apa, ya bagus. Kalau nggak tahu mendingan tanya gitu. Nah, ini kalau LMS itu alamatnya seperti ini, lms.plj.ac.id. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk ke depan, ini sebelum saya masuk ke aplikasi, kami sampaikan beberapa hal yang mungkin baru di semester ini. Yang pertama bahwa semua dosen wajib menggunakan LMS. Kemudian bagaimana teknisnya jika sedang mengajar tidak bawa laptop, kebetulan tidak ada handphone, ini bisa-bisa aja ya, ketinggalan atau apa. Bisa menggunakan backup secara manual dulu seperti yang apa biasa, bisa diminta ke akademik. Di situ ada presensi mahasiswanya, ada LKP-nya dan sebagainya. Nanti tetap harus diinput, mungkin setelah pulang atau besoknya diinput di LMS, dan LMS juga wajib digunakan oleh seluruh mahasiswa. Kemudian hal yang baru kedua, bahwa input nilai UTS dan UAS, bukan UTS UAS saja ya, formatif, tugas, UTS dan UAS itu nantinya itu hanya bisa dilakukan oleh masing-masing dosen, bukan oleh akademik. Jadi dosen tidak perlu menyerahkan apa nilai secara fisik, tapi cukup input di LMS. Ini untuk meningkatkan kualitas juga, karena dari pengalaman itu ada dosen yang eh, memberikan nilai yang tidak lulus misalnya ya, tapi ternyata dia ikut SP, entah SP-nya gimana, tahu-tahu lulus gitu. Dosennya nggak tahu kalau mahasiswa itu lulus, padahal belum tentu memang memenuhi kualifikasi. Jadi nanti walaupun ada SP, nilai tetap diberikan oleh dosen. Oke, saya langsung saja mencoba ini. Username itu menggunakan MDN, passwordnya password masing-masing. User dan password ini sama dengan Smart Lecturer, yang kalau yang sebelumnya pernah menggunakan Smart Lecturer. Kemudian kalau ada yang belum dapat username dan password, dapatnya dari mana? Bisa minta ke bisa minta ke saya boleh, gitu, ke IT boleh, mau ke apa? Cuman masalah pengaturan jadwal itu di akademik masing-masing kampus ya. Oke, ini saya coba masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ada apa? Ada dashboard di awal. Di sini ada agenda perkuliahan. Nah, agenda perkuliahan ini siapa yang ngupload? Yang upload itu dari masing-masing kampus. Kalau saya di kampus utama, ini ada kampusnya ya. Kampus utama itu eh, yang lokasi di Keramat ya. Kalau di luar kampus utama itu istilahnya kampus perluasan. Kampus perluasan itu ada eh, Pasar Minggu, Pondok Cabe, Timone, em, Jakarta Utara, Cikarang, Depok gitu ya. Apa lagi ya? Mudah-mudahan udah kesebut semua. Nah, ini yang mengatur jadwal itu dari masing-masing kabit akademik. Kemudian di sini mungkin Bapak Ibu memperhatikan di sini ada ini mata kuliahnya sama, jamnya sama, jadwalnya sama. Nah, sebetulnya ini sebetulnya penggabungan kelas. Jadi nantinya itu sebetulnya mereka itu dalam satu kelas.
Tapi secara aplikasi ini kita belum apa, karena banyak kesibukannya, karena orang IT juga sekarang kemarin sudah apa, mempersiapkan untuk apa namanya, untuk wisuda, untuk PKKMB, sekarang juga sedang support PSPL di yayasan dan juga di kampus kampus utama gitu ya. Jadi yang fitur ini penggabungan saat ini belum, tapi nanti dalam 1-2 minggu ini insya Allah hal yang seperti ini itu nantinya akan menjadi satu. Nah, nanti untuk sementara masih dibagi dua. Oke, kemudian ada hal yang baru di sini, mungkin ada yang kalau yang sudah pernah menggunakan, di sini ada di atas ini ada apa? Ada nama nama kita. Kalau diklik itu, sorry, diklik itu ada user profile. Di user profile itu, nah diharapkan semua dosen itu nanti upload CV, wajib upload CV. Apa kegunaan upload CV ini? Karena nanti Kaprodi atau di bidang akademik akan lebih memudahkan jika ada perubahan jadwal, ada apa, nanti di kedepannya itu mau diplot, dosen ini mau diplot ngajar apa, dilihat kualifikasinya dari dari CV. Nanti template CV-nya akan kami susun dari akademik, nanti akan diberikan. Kalau nanti sudah jadi, mungkin kita akan tempelkan di sini template-nya. Tapi kira-kira kalau sudah diupload, ini harus bentuk PDF. Kalau sudah diupload, bentuknya seperti ini kira-kira. Bisa dilihat CV, nah misalnya seperti ini. Nah ini CV-nya. Ini contoh aja ya. Contoh saja, nanti yang lebih lengkapnya nanti akan kita tunggu nanti template-nya dari akademik. Yang pasti harus mencantumkan pendidikan formal, termasuk bidang studinya apa, kemudian pernah pelatihan, ikut pelatihan apa saja gitu ya, eh, yang kira-kira berhubungan eh, dengan mata kuliah. Tapi kalau dianggap eh, apa, kualitasnya bagus, diklatnya walaupun tidak berhubungan boleh saja. Misalnya kursus memasak eh, tingkat internasional, ini misal aja lah. Ya nggak ada salahnya juga, tapi diutamakan yang sesuai dengan mata kuliah. Pun ada pengalaman penelitian apa saja, skemanya apa, sumber dana apa, dari dikti apa mandiri, berarti ya kalau sumber dana dikti itu berarti dari hibah ya. Kemudian pengalaman pengabdian masyarakat, kalau dikti ini hibah gitu ya, yang mandiri berarti bukan. Terus punya sertifikasi apa saja, jenis sertifikasi dan lain-lainnya. Ini bisa dilengkapi nanti poin-poin apa saja. Yang penting CV itu intinya kita itu mau menjual kita ini, eh, apa yang kita bisa sumbangkan gitu ya untuk di akademik ini. Oke, ini fitur ini sudah ada, bisa di ini ya. Ini untuk ganti password. Kemudian eh, di sini ada, kalau di sini jadwal kuliah ya, jadwal kuliah nanti bisa kalau seperti tadi Pak Haryanto ya, kok saya baru satu mata kuliah, oh mungkin dari bidang akademiknya di belum menginput jadwal mata kuliahnya. Akademik itu nanti inputnya belum di LMS tapi di Smart Campus. Kemudian ada video conference. Video conference ini nanti kalau Bapak Ibu mempunyai link khusus untuk Gmeet, untuk Zoom, tapi yang bisa berulang-ulang gitu ya. Tapi kalau kebetulan ada kesempatan harus harus online, maka bisa diisi linknya di sini. Nanti mahasiswa juga bisa lihat. Kemudian di sini ada kehadiran yang lain. Nah, oke, ini untuk keperluan next ya, keperluan untuk membuat laporan.
Sekarang kita fokus eh, ke ke proses pengisian LMS. Nah, saya tidak akan menggunakan akun saya akan menggunakan dummy, karena kalau menggunakan akun saya nanti mahasiswa yang akan belajar mulai hari Selasa depan yang akan saya ajar, nanti dia bisa bisa lihat kok sudah ada tugas, padahal sebetulnya belum ya. Oke, saya logout dulu, saya akan menggunakan dummy. Dummy-nya itu apa ya, lupa saya. Oke. Oh iya, ada hal yang baru lagi di sini bahwa LMS kali ini sudah menggunakan konsep team teaching. Team teaching ini maksudnya dalam satu kelas bisa diajar oleh lebih dari satu dosen. Misalnya pertemuan 1 sampai 7 dosen A. Nanti pertemuan berikutnya dilanjutkan oleh dosen B. Itu sudah memungkinkan. Tapi nanti dosen tidak bisa bertabrakan di sesinya. Misalnya kalau dosen A membuat sesi, misalnya di sini ya, contoh ini lah, kewirausahaan digital misalnya. Nah, di sini ada pertemuan 1, pertemuan 2. Nah, pertemuan 1 ini punya punya siapa? Itu punya dosennya masing-masing. Jadi kalau ini tim tim teaching, misalnya di sini ya, di rencana kegiatan kuliah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum membuat rencana perkuliahan itu, ya apa, sebelum akses ke kegiatan perkuliahan, kita harus membuat rencana dulu. Nah, rencananya itu yang sudah diinput adalah yang ini, yang sebelah kanan ya, rencana kegiatan kuliah. Itu yang sudah dibuat. Nah, di sini ada tulisan tim teaching. Berarti saya namanya dosen dummy. Berarti ini bukan punya saya, tapi punya dosen yang satunya. Kalau yang ini punya saya, sehingga saya bisa melakukan edit LKP, atau di sini untuk rencananya ya, untuk mengedit lah ya. Ini di sini ada tanda warna hitam, berarti posisinya itu masih suspend. Artinya mahasiswa belum bisa lihat. Tapi kalau sudah hijau seperti yang di atas ini, berarti mahasiswa sudah bisa lihat. Oke, sekarang misalnya saya hari ini mengajar pokok bahasan apa ya, misalnya ini membuat proyek sederhana misalnya. Ini contoh aja. Kita sesi pertemuan keempat, tanggalnya tanggal perkuliahan tanggal hari ini. Kita mau suspend ataupun atau langsung aktif lah, karena pas hari ini juga. Nah, setelah diisi, tanggalnya sudah benar, tanggal 23, pokok bahasannya apa. Nah, mengenai tanggal ini, tanggalnya harus tanggal real. Misalnya saya ngisinya besok tanggal 24, realnya ngajar tanggal 23, maka diisinya tanggal 23. Ini pertemuan keempat, aktivasi kegiatan ini berarti kita akan langsung mengaktifkan. Kemudian klik simpan. Nah, di sebelah kanan sudah ada posisinya aktif, dan kita sudah bisa mulai mengisi kegiatan perkuliahan. Kalau kita mau mengedit yang di sini, misalnya yang pertemuan 4 ini, oh selain membuat proyek perencana, saya perlu ada menulis eh, sub pokok bahasan. Diklik saja di sini, nanti akan pindah ke 4. Di sini sub pokoknya diisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, nanti ke depan, entah waktunya eh, dalam minggu ini atau minggu depan, nanti pokok bahasan itu akan di ini Bu Is ya, akan kita kunci. Tercantum ya.
Ya, pokok bahasan itu akan ditentukan oleh kaprodi. Jadi nanti dari tim IT kemarin kan kalau masalah sudah kirim Excel-nya ya. Jadi sifatnya kita kita suntik, kita kirim Excel-nya ke kaprodi, kaprodi yang mengisi pokok bahasan, nanti diisi sehingga nanti setiap hari setiap hari perkuliahan itu dosen itu sudah ada panduan. Hari ini harus ngajar apa yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Nah, ini untuk rencana kegiatan kuliahnya. Nah, sekarang pelaksanaannya seperti apa? Diklik di kegiatan perkuliahan di sebelah kiri ya, kegiatan perkuliahan. Klik. Oke. Nah, sekarang sudah masuk kegiatan perkuliahan. Karena kita mau menggunakan pertemuan yang keempat, maka diklik di sini. Yang keempat. Oke. Di sini pokok bahasan sudah muncul, membuat proyek sederhana, subpokok bahasannya karena tadi tidak diinput maka kosong. Lebih bagus sih kalau ada subpokok bahasan ya, karena supaya lebih rinci berupa pointer pointer. Ini kalau kita urut, yang pertama di sini ada kehadiran mahasiswa. Kehadiran mahasiswa ini kalau kita klik, nah nanti akan muncul NIM-nya, nama mahasiswanya, kemudian di sini defaultnya hadir. Tapi mana tahu mahasiswa tersebut ada yang alfa, yang domain 02 nggak ada alfa, yang nomor 4-nya izin, yang nomor 7-nya sakit. Gitu. Jadi diklik seperti ini. Setelah ini baru di-save. Ya ini kalau oke ya, udah muter. Jadi kalau kita mau lihat lagi akan muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya di materi ajar. Kita berurutan aja ya. Sekarang dari materi ajar, diklik materi ajarnya, diklik materi ajar, kemudian di sini eh, pilih sumber file materi ajar. Di sini ada upload file, ada server file. Kita pilih misalnya upload file, berarti itu ada dari dari kita ya, maksudnya dari laptop masing-masing gitu. Nama file yang terupload akan teroperasi berubah sesuai dengan judul materi. Eh, Pastikan deskripsi materi ditulis dengan baik gitu. Di sini judul materi misalnya eh, cara membuat eh, materi presentasi. Ini misal ya, mau di sini mau pakai paragrafnya apa, silakan boleh. Kemudian di sini dipilih filenya, ada file ajar itu bisa PDF, bisa PNG, bisa RAR, bisa zip. Kita misalnya pilih PNG. Nah, supaya gampang saya pakai riwayat hidup saya aja lah. Bisa PDF ya, simpan. Nah, sudah tersimpan. Nah, di sini sudah ada muncul cara membuat materi presentasi. Nanti di akunnya mahasiswa akan muncul juga, akan terlihat cara membuat materi presentasi. Jadi kalau kita mau lihat, diklik, itu masuk ke apa ke, ke new tab. Ya, anggap aja ini materi lah ya, supaya enggak, karena saya juga nggak menyiapkan materinya, maaf. Nah, kemudian eh, selanjutnya kalau masih ada ya tinggal diklik lagi di materi, tinggal ditambahkan lagi. Kemudian ada yang agak unik ini di sini ada video embed YouTube. Nah, video embed YouTube misalnya kita harus langsung contoh YouTube sih ya. Pakai linknya link apa ya? Nah, nanti kelihatan saya suka buka apa. Hmm. Wisuda aja, wisuda Pak Teddy. Oh, wisuda. Wisuda PLJ terlalu gede. Oh, tapi biar oke.
wisuda PLJ yang tahun berapa? 2020 misalnya lah. Blended graduation, oke. Sudah muncul ya, blended graduation. Oke, saya mau sharing ini. Anggap aja ini adalah materi pembelajaran. Kita buka gitu ya. Nah, kita akan sharing ini. Oke, kita akan sharing ini ke mahasiswa. Anggap aja ini sebagai materi pembelajaran. Untuk copy linknya, kita nggak bisa langsung copy link. Kita klik dari share, urutannya ya, share. Setelah share itu pilih embed. Nah, yang embednya ini di copy. Oke, sudah tercopy. Sekarang kita kita balik ke apa namanya, ke LMS, terus di paste di sini. Nah ya, Ctrl V. Di sini judulnya berarti wisuda misalnya. Wisuda PLJ 2020. Di sini pakai cerita-cerita bla bla bla, silakan. Oke, ini sudah ada judul materinya, sudah ada deskripsinya, kemudian sudah alamat URL YouTube dalam bentuk embed. Klik simpan. Nah, di sini sudah muncul eh, sudah muncul YouTube wisuda PLJ 2020. Nanti di mahasiswa pun bisa muncul seperti ini. Nanti bisa diklik kalau mau untuk melihat. Oke, kira-kira dan seterusnya ya. Oke. Jadi untuk video embed YouTube sudah. Kemudian ada link materi. Link materi ya berarti link dari tempat lain. Seperti misalnya ya mungkin sudah sama-sama paham lah. Link materi kan bisa dari website, bisa dari Google Drive, bisa dari manapun ya. Oke, berarti kalau saya menganggap ini nggak ada nggak ada masalah. Eh, Seperti yang disampaikan Pak Akmal tadi bahwa kita semua dosen ini harus peka terhadap perkembangan teknologi gitu ya. Eh, Jangan misalnya nanti kita memberikan tugas ke mahasiswa yang jawabannya itu bisa dicari di Google, cari di Chat GPT gitu, terlalu mudah. Jadi karena gara-gara dosennya nggak paham gitu ya. Oke, kemudian di sini ada upload tugas. Nah, upload tugas ini ada upload tugas, pun ada di sini ada multiple choice, ada upload file formatif, ada konfigurasi praktek. Nanti kita bahas apa bedanya. Yang pertama di sini ada file tugas. Tugas itu pasangannya itu sebenarnya dengan di sini dengan file formatif ya. Maksudnya ada mirip gitu. Sekarang misalnya tugas satu lah. Di sini ada bla-blanya, misalnya apalah tolong dijelaskan atau dan lain-lain. Tugasnya itu bisa berupa PDF, bisa PNG, bisa RAR atau zip. Ini saya upload tugas, ya sekali lagi saya upload riwayat hidup aja. Nah, tanggal awal, tanggal akhir kita harus ini kan ada defaultnya nih. Defaultnya itu tanggalnya tanggal hari ini, akhirnya tanggal 30. Jika diperlukan silahkan dirubah. Nanti kalau suatu saat ada mahasiswa lewat waktu ini, maka dia tidak bisa upload. Tapi kalau Bapak Ibu punya kebijakan, misalnya setelah lewat 1 minggu, ternyata ada yang minta dibukakan, Bapak Ibu bisa edit ini sehingga bisa
mahasiswa yang tadinya nggak bisa upload jadi bisa upload. Itu silakan aja. Jadi bermainnya di tanggal awal, tanggal akhir di sini. Di sini disimpan, oke, kemudian oke. Nah, di sini ada muncul tugas satu, bla 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 dan seterusnya. Nah, nanti kalau ada mahasiswa yang sudah upload, kita mau lihat hasilnya, kita lihatnya di sini. Ada tiga bagian. Kita jangan sampai klik hapus. Klik hapus itu jika memang kita benar-benar eh, nggak apa membatalkan gitu. Memang benar-benar atau salah gitu atau bagaimana. Kalau sudah dihapus nanti tidak bisa diperhitungkan. Kalau eh, kalau kondisinya ada, berarti dia itu nanti akan diperhitungkan nilai tugas. Jadi kalau tugasnya ada satu, maka dia 100% tugasnya itu dari nilai yang ada. Kalau ada dua, berarti intinya dibagi rata lah, sebagai rata-rata. Tugasnya 5, berarti dikali 5 dibagi 5, gitu, kira-kira gitu. Nah, ini adalah kalau diklik di sini, didekatkan kursornya, nanti akan muncul tulisan menampilkan hasil tugas mahasiswa. Kalau di sebelahnya di sini edit soal latihan. Jadi soal latihannya kalau ada yang mau dirubah bisa di sini. Nah, kalau mahasiswa kita mau melihat apakah mahasiswa sudah ada yang upload atau belum, diklik di sini menampilkan hasil tugas mahasiswa. Nah, ini karena kosong di sini tidak ada ini. Mungkin bagusnya ada bentar. Ini saya waktunya khawatir tidak cukup. Tapi kalau cukup saya akan mencoba login sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa passwordnya kita cari dulu. Oh, no, no, no. Oke. Sekarang saya coba dulu masuk sebagai mahasiswa ya. Ini saya harus nyetek usernya. Ini kepanjangan usernya. 000111222. Nah, oke, sekarang kita lihat sebagai mahasiswa. Mahasiswa masuk ke mata kuliah kewirausahaan yang diajar oleh Dami dosen. Diklik tadi di pertemuan apa keempat ya. Di pertemuan keempat, nah, mahasiswa juga ini ya bisa lihat materi ajar, link YouTube gitu ya, dan bisa melihat tugas. Nah, tugas itu kalau dia klik nanti, nah, oh dia lihat oh tugasnya ini kan karena saya mengupload tugas isinya dengan ini gitu. Ini anggap anggap saja tugas. Nah, nanti kalau mahasiswanya mau upload, diklik di sini, judul misalnya tugas tugas satu. Biasa kan kita minta ada namanya gitu ya. Kapla aja yang kita upload tugasnya ya, karena saya belum menyiapkan ini, jadi eh, lagi-lagi yang diupload adalah riwayat hidup. Terus simpan. Nah, di sini ada tanda hijau menandakan bahwa mahasiswa tersebut sudah upload. Nah, sekarang kita lihat dari sisi mahasiswa. Sorry, dari sisi dosen. Dari sisi dosen masuk ke wirausahaan, pertemuan keempat, di sini ada tugas. Nah, tadi saya sampaikan kalau mau melihat tugas mahasiswa, maka kita kliknya yang bagian kiri ini.
ya, dari tugas bagian kiri, diklik ya. Nah, maka muncul di sini tugas yang sudah diupload oleh mahasiswa. Kalau kita mau melihat isi tugasnya, klik di sini. Nah, ini eh, ada kesalahan nanti di ini di apa namanya akan saya sampaikan ke tim. Ini harusnya kalau diklik isinya adalah PDF yang diupload oleh mahasiswa harusnya ya. Kemudian kita mau ngasih nilai misalnya katakanlah 80, simpan. Nah, nanti kalau di refresh, oh ini juga ada masalah ya. Harusnya kalau di yang sudah saya kerjakan kemarin, kalau yang real ini nanti setelah diinput nilainya tadi itu di sini muncul. Ini karena ada ada kesalahan. Oke, kita kembali lagi ke yang berikutnya. Tadi ada upload file tugas dengan formatif sama, tugas dan formatif sama. Oke, berikutnya eh, kita apa namanya? Kita juga bisa memberikan soal multiple choice. Diklik di sini. Nah, multiple choice ini misalnya judul soalnya misalnya apa ya? Eh, Penguasaan presentasi. Ini contoh aja. Ini jadwal tanggal awal, tanggal akhir. Di sini bisa dirubah, bisa menjadi 1 hari saja, 2 hari, terserah. Tapi di sini defaultnya itu adalah sampai 30. Nah, di sini ada paragraf ini adalah soal pertanyaannya. Pertanyaannya itu misalnya, nah nanti pertanyaan kalau bisa jangan kayak nanya anak SD. Misalnya eh, sebutkan binatang yang hidup di air. Di sini ada mujair, ada kambing, sapi. Ya pasti milihnya mujair lah. Jangan terlalu itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu A, B, C. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ikut TOEFL, eh, pernah gitu ya melihat soal yang sampai bingung ini A atau B ya. Kok A dengan B kok mirip gitu misalnya ya. Tapi karena untuk contoh, eh, ya nggak apa-apa lah. Binatang yang hidup di air. Ini misalnya, apa ada tulisan Bakri, mujair, ada apalagi misalnya, eh, ada sapi, ada unta, ada apa lagi ya, ular. Nah, kunci jawabannya kita isi di sini. Yang benar itu yang A. Setelah selesai, kita pilih simpan. Nah, nanti mahasiswa akan kita bisa bikin soal sampai seberapa aja, boleh silakan. Nanti hasilnya itu rata-rata. Nanti akan ada mereka bisa bisa milih. Jadi kalau kita misalnya anggap saja soalnya cuma satu, kita masuk lagi sebagai mahasiswa. No, satu, dua, 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 satu. Nah, nanti mahasiswanya masuk ke mata kuliah. Di pertemuan keempat, di sini ada soal multiple choice. Diklik, nah ada pertanyaan. Binatang yang hidup di air, pilih nih, mujair, sapi, unta, ular, gitu ya, dan seterusnya. Misalnya kita milih mujair, terus simpan. Oke, setelah Pak, jadi mau tanya Pak, ya, Pak, kalau saya kan biasanya kalau untuk ujian, apakah itu UTS, UAS atau kuis itu saya selalu pakai Google Form.
supaya lebih mudah dan bisa dipakai di beberapa kelas gitu dan nilainya langsung keluar kan saya tinggal dan dia juga tahu nilainya berapa kan. Kalau kita pakai Google Form itu gimana Pak? Nggak kita buat Ya, soal apa kita ya, masukkan linknya aja atau gimana ya? ya. Oke, Bapak ini termasuk yang futuristik. Materi yang belum saya sampaikan sudah Bapak tanyakan, tapi bukan furnituristik Pak ya. Kalau furnituristik ada ahlinya. Oke, nanti langsung ketahuan Pak. Nah ini kita sign out, kita masuk sebagai yang tadi ya, sebagai apa namanya dosen dummy. Nah, dosen dummy kewirausahaan pertemuan keempat. lms.plj.ac.id. Nah, di sini ada penguasaan presentasi yang soal multiple choice. Ini untuk untuk tahu hasilnya. Nah, ini sebentar ini ya sebetulnya ini saya lupa nih ininya. Lihat di mana ya? Ini lihat soalnya. Ini lihat edit soal ini. Oh, itu preset ini. Oke, ini nanti kita ini ya. Saya juga lupa nih. Oh, riset jawaban mahasiswa berarti nilainya ini dong ya. Ya, oke lah. Ini yang soal multiple choice. Karena yang dummy dengan yang real itu ternyata masih ada yang beda. Nanti saya ini kan koordinasikan dengan tim. Nanti sambil berjalan boleh nanti Bapak Ibu sebelum eksekusi boleh tanya dulu ya. Nah, yang ditanyakan Pak Karya Kaban di sini ada konfigurasi praktek. Ya, ada konfigurasi praktek. Nah, di sini konfigurasi praktek ini Bapak mau masukkan nilainya ke mana ini? Mau ke tugas atau ke formatif? Kalau tugas itu biasanya kan untuk beberapa hari, formatif itu kan biasanya untuk yang apa? Yang harus dikerjakan hari itu juga gitu ya. Eh, Mungkin nanti dari bagian akademik lebih menjelaskan. Asumsi kita masuk ke bahwa ini tipe formatif. Tipe formatif misalnya ini ada suara maaf ya. Pengetahuan apa misalnya tentang ikan. Atau kalau di MI misalnya lagi di lab nih, lagi di lab ngasih tugas instalasi aplikasi atau apa gitu ya. Kan nanti dosen akan ngecek ke komputer komputer. Nah, itu kan tugasnya nggak diupload gitu, tapi harus dilihat oleh dosen. Atau tadi Pak Karya Kaban ngisinya di tempat yang lain di Google Form atau di mana. Kemudian Bapak mau input hasil tugasnya, nilai hasil tugasnya gitu Pak ya. Oke, ini misalnya eh, pengetahuan tentang ikan udah ini disimpan. Nah, pengetahuan tentang ikan ini, misalnya tadi ada praktek gitu ya, supaya lebih enak praktek aja. Praktek, ya pokoknya ada tulisan prakteknya lah. Praktek pengetahuan tentang ikan. Nanti kalau Bapak mau input, klik di sini. Nah, nanti misalnya ada yang nilainya 100. Nah, coba range-nya itu 0 sampai 100 ya. Ada yang 80, 88, ada yang 70 gitu ya. 60. Yang ini nggak ikut gitu ya, misalnya dilewat atau misalnya ini 60. Gitu ya. Oke. Jadi nanti nilainya sudah diinput ya, yang tadi yang ditanyakan Pak Karya Kaban. Boleh buka lagi nilainya masih ada seperti ini. Nah nanti nilai dari keseluruhan itu kalau diklik di sini dinilai nanti akan muncul. Nah ini kebetulan karena yang mahasiswa nomor 1 ini sudah dicoba untuk tugas sebelumnya. Yang tadi ini yang kita input yang formatifnya.
ini formatif menjadi ada 2 sebentar nih. Oh, kenapa menjadi 50 di sini? Ini sudah total karena sebelumnya sudah ada upload soal dari Dami. Jadi kalau formatifnya ada 3, berarti dari total keseluruhan nilai yang tadi kita input itu akan dibagi 3, dirata-ratakan itu ya. Kalau tugas di sini tugasnya ada 5. Nah, berarti tugas ini sebenarnya nilai hasilnya itu rata-rata dari 5 tugas. Formatif rata-rata dari 2 formatif. Selanjutnya untuk UTS nanti inputnya di sini. UTS-nya di sini nilainya, di sini ada input nilai tertutup. Nah, ini akan dibuka tutup. Jadi belum bisa diklik ya. Nanti kalau mau input nilai ini UTS, kalau sudah waktunya, nanti di sini akan hijau. UAS juga seperti ini, seperti ini. Nanti untuk UASnya juga ini daftar nilai UAS. Diklik di sini, kalau sudah waktunya akan dibuka supaya semua dosen bisa input nilai UAS. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk kebutuhan BKD di sini ada cetak laporan ya, cetak laporan perkuliahan, kehadiran, untuk cetak nilai gitu ya. Dari yang ini laporan perkuliahan, ini untuk LKP-nya, ini untuk kehadiran, kemudian untuk nilai itu di mana tadi ya, lupa saya. Oh, kalau dinilai harus masuk ke sini, baru nanti ke nilai ada ini, ada untuk cetak nilai. Nah, nanti kalau sudah ada nilai yang sudah lengkap di akhir semester, di sini ada cetak nilai. Cetak nilai itu nanti untuk pelaporan BKD juga. Kemudian di sini ada sinkronisasi. Ini sinkronisasi maksudnya nanti mensinkronkan atau semacam mengekspor nilai yang ada di sini itu ke Smart Campus. Sehingga nanti dari masing-masing bidang akademik di kampus akan bisa melihat nilai total yang sudah diberikan oleh dosen. Nah, kalau misalnya tadi yang kehadiran, ini kehadiran ya, hanya untuk melihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang harus dipahami sekarang bahwa berapapun SKS-nya 2 ataupun 4, pertemuan itu tetap cuma 16. Karena itu sudah aturan dari negara. Nanti kalau misalnya kita mengikuti pola yang sebelumnya kan kalau 2 SKS 14, kalau 4 SKS 28. Nah, itu nanti akan kelebihan. Jadi kalau di aturan negaranya itu kalau kita mengisi untuk keperluan BKD melalui sister, pertemuan itu adalah defaultnya itu 16. Nah, 16 itu dari mana? Karena kita perkuliahan itu pembelajaran kita sudah dari dulu itu menggunakan tatap muka itu 14. Nanti 15-nya itu dari UTS, UAS itu dari UAS. Itu diperbolehkan untuk negara 16 termasuk UTS dan UAS. Nah, 15-nya itu nanti kita misalnya gini, mahasiswa DAMI 01 ini ada nilai UTS-nya, maka dianggap hadir. Tapi kalau nggak hadir, dianggap apa? Di UAS pun seperti itu. Nah, nanti kalau dicetak, Pak Teddy, 5 menit lagi ya. oke. Nah, nanti untuk pelaporan BKD, kehadiran, nilai, LKP, tidak perlu tanda tangan basah. Tapi kita akan menggunakan QR code. Jadi di dokumen ini
diterbitkan dan tervalidasi oleh sistem sehingga tidak memerlukan tanda tangan basah. Jadi laporan ini nggak bisa dipalsukan. Kalau dipalsukan misalnya gini, nama dosennya diganti, jadi asalnya dummy dosen jadi Teddy. Nanti kalau sama asesor WKD di scan ininya, nanti akan muncul namanya dummy dosen, bukan Teddy gitu. Jadi nggak bisa diedit. Ya kalau diedit, ya diedit bisa nggak? Ya bisa. Valid nggak? Ya nggak valid ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti silahkan boleh tanya setelah sesi ini, mulai Senin ya, mulai Senin kalau ada ketika dalam praktek ada masalah, silahkan. Mungkin itu saja Bu Rahma, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teddy, punten, mungkin Pak Teddy bisa jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar, kolom chat Pak Teddy. Ada beberapa tadi saya lihat. Yang mana nih? Karena saya tadi nggak sempat baca. Iya, sebentar Pak. Oh, untuk sini ada file tutorial. Oh, file tutorial. Ah, itu. Ya, File bentar tutorial. ya. Kita langsung ini aja, langsung eksekusi aja. Nah, lanjutnya untuk mahasiswanya apakah sudah disosialisasikan juga ya Pak Teddy mengenai penggunaan LMS ini? Kalau tingkat 2, 3 sudah. Tapi yang tingkat 1 yang maba ya? OTW ya. Maksudnya sambil jalan. Terus kemudian kalau nama mahasiswanya tidak tampil di LMS bagaimana Pak? Walaupun mahasiswanya aktif kuliah. Mahasiswa tidak aktif di LMS, tidak muncul. Namanya tidak muncul. Ya, bisa berbagai kemungkinan. Kemungkinan belum regis atau belum diinput. Karena gini, kemarin waktu hari Kamis, tadi yang saya upload udah kelihatan nggak ya? Atau masih proses? Masih proses sepertinya Pak, belum ada. Oh, okay. Oh, belum desain, sorry. Nah, sekarang baru sedang proses. Nah, gini, waktu rapat kita kemarin, hari Kamis, kita sama-sama cek, jumlah mahasiswa baru itu harusnya 800 sekian ya, hampir 900. Tapi ternyata yang sudah punya NIM sekitar 400. Jadi masih ada yang proses dari marketing, belum terinput. Ya, dan hari ini rata-rata kampus-kampus sedang berproses, mudah-mudahan sudah memenuhi. Jadi intinya kalau ada mahasiswa namanya belum ada di LMS, supaya berkoordinasi dengan akademik. Karena di akademik pun punya kewajiban nanti di bidang akademik untuk sosialisasi dan memberikan user password untuk mahasiswa baru. Kalau untuk mahasiswa baru, nanti mungkin ada yang nanyanya ke dosen, Pak, user passwordnya saya apa? Oh, sama dengan user password Smart Student. Karena untuk kelengkapan data akte kelahiran, KTP itu dan lain-lain dari mahasiswa, ijazah gitu ya, itu dilakukan oleh Smart Student. Ada lagi? Itu saja sepertinya. Mungkin nanti langsung bisa menghubungi Pak Teddy saja ya, yang belum terjawab atau baru keingetan nanti setelah selesai gitu. Bisa langsung menghubungi Pak Teddy saja ya.